bangsa yang harus kita bina. Ada 2 SKPD, selama ini bahkan 3 untuk pembinaannya. Yang pertama adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pembinaan organisasi kemasyarakatan. Yang kedua adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. Yang ketiga adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang memberikan kegiatan-kegiatan positif kepada mereka. Sehingga harapan kita adalah munculnya ormas itu bukan merupakan satu perbedaan untuk perpecahan, tapi munculnya ormas itu adalah merupakan perbedaan untuk kebersamaan membangun kota. Masih ada waktu. Kita bina dengan baik. Ada lagi? Cukup. Baik, kita berikan aplaus. Iya. Kalau tadi sudah mendapatkan pertanyaan, sekarang kembali gilirannya. Persilakan nomor urut 2 untuk bertanya pada nomor urut 1 kembali. Saya ingatkan boleh bertatap-tatapan kok Pak. Waktu Anda untuk bertanya masih sama, 30 detik dari sekarang. Pertanyaannya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh saudaraku, adikku Mudian. Yang pertama adalah dengan kota kita yang sudah kondusif, kota kita yang damai dan aman, bagaimana konsep saudara untuk mempertahankan apa yang telah saya dan Pak Nursiwan lakukan selama ini. Terima kasih. Ya, waktu Anda untuk menjawab 1 menit dari sekarang. Kita yang paling utama adalah melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut yang diisi oleh generasi-generasi muda. Kemudian kita harus melakukan pembinaan, dalam hal ini adalah pelatihan-pelatihan yang mampu menunjang kehidupan mereka ke depannya. Yang kemudian kita juga harus membantu mengarahkan arah dari visi dan misi yang mereka buat dalam organisasi tersebut. Sehingga kita harapkan pemuda itu yang merupakan generasi penerus betul-betul ke depannya akan menjadi pemimpin. Pemimpin yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin lama. Pemimpin-pemimpin muda yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin lama yang kita harapkan mampu merubah lebih baik kota Samarinda. Iya, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya silakan Mbak Uni. Baik, hadirin. Ini pertanyaan yang terakhir atau kesempatan yang terakhir. Kita untuk bertukar tempat dulu karena baik, boleh. Untuk pertanyaan berikutnya, dipersilahkan untuk calon nomor urut 2 kembali bertanya kepada nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 30 detik dari sekarang. Silahkan. Persoalan narkoba adalah persoalan bangsa kita yang harus kita hadapi saat sekarang dan harus kita perangi bersama. Bagaimana tindakan saudara apabila pejabat eselon 2 atau kepala SKPD terkena narkoba, sedangkan yang bersangkutan adalah bagian yang juga mensupport saudara pada saat saudara maju menjadi calon wali kota. Baik. Tahan, sudah siap dengan jawaban Anda? Baik, waktu Anda 1 menit dari sekarang, silahkan. Jadi pejabat yang terlibat, jadi judulnya siapapun, apapun yang dilakukan untuk kami walaupun mendukung, hukum peraturan tetap harus ditegakkan. Itu yang paling utama. Jadi siapapun orangnya, mereka harus tetap taat dan patuh terhadap hukum yang ada di negara kita. Dan ini merupakan konsekuensi sebagai seorang pejabat bahwa melanggar hukum berarti harus bersiap-siap untuk menerima ganjaran. Ada lagi? Tidak, cukup. Cukup? Cukuplah. Baik, saya kembalikan ke Mbak Dana untuk pertanyaan selanjutnya. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Saya persilahkan kembali nomor urut 1 Bapak Mudiat untuk bertanya kepada nomor urut 2. Sudah siap? Waktu Anda 30 detik dari sekarang. Pada visi dan misi 5 tahun yang lalu mungkin Kanda telah menyebutkan bahwa akan menyelesaikan persoalan banjir, kebakaran, sampah dan sebagainya. Menurut Bapak
selama 5 tahun ini apakah misi tersebut telah tuntas secara menyeluruh atau tidak? Tahan dulu Bapak, waktu menjawab Anda 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Memang saya menyadarin, saya dan Pak Nursiwan sebagai manusia biasa, dan juga mengetahui bahwa apa yang belum terselesaikan, masih ada yang belum terlaksana, masih ada yang kurang. Maka oleh sebab itulah kami berdua maju kembali untuk melanjutkan dan menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan. Masih ada waktu? Konsep sudah ada sesuai dengan program strategi di dalam pengendalian banjir, ada 9 langkah pengendalian banjir Kota Samarinda. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, kita berikan tepuk tangan. Dan inilah akhir segmen yang keempat. Namun kita akan masuki segmen yang paling menarik dari rangkaian acara debat ini, yaitu debat antar calon. Dan sebelumnya kembali kita berikan semangat untuk kedua calon wali kota kita. Ya, hadirin pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita masuki segmen yang kelima. Ini adalah segmen yang seru dan menarik ya Mbak Dana. Bagaimana, masih semangat mengikuti? Baik, pada segmen ini masing-masing calon dipersilahkan untuk bertanya kepada calon yang lain. Lalu setelah calon yang ditanya menjawab, maka calon yang bertanya masih diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau sanggahan. Dan untuk waktunya, saya informasikan untuk yang bertanya, waktu Anda adalah 30 detik. Untuk yang diberikan pertanyaan untuk menjawab adalah 1 menit. Kemudian kembali memberikan respon atau tanggapan atau sanggahan selama 1 menit. Sudah cukup paham Bapak-Bapak? Paham? Baik, kalau paham kita akan segera mulai. Kalau tadi di segmen yang pertama adalah untuk nomor urut 1, saya akan berputar dulu kita. Karena akan persilakan nomor urut 2. Baik, kita bertukaran tempat lagi. Sekarang giliran. Ya, waktu bertanya saya akan mulai dari nomor urut 2 untuk bertanya ke 1. 1 menjawab, nanti nomor urut 2 boleh memberikan respon atau tanggapan. Sudah siap? Silakan waktu bertanya 30 detik dari sekarang. Yang bertanya saya? Ya, bertanya. Baik. Bagaimana upaya saudara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga bisa menambah struktur kekuatan dan penguatan daripada keuangan pemerintah Kota Samarinda dalam struktur APBD Kota Samarinda? Cukup? Peningkatan PAD. Masih ingin bertanya cukup? Cukup konsep. Cukup. Baik, Pak Mudian sudah cukup jelas? Waktu Anda menjawab 1 menit dari sekarang. Yang pertama mungkin kita penataan kembali tentang penghitungan ulang BPHTB. Yang kedua mungkin sama juga kita menata kembali, menghitung kembali, menetapkan kembali dasar dalam penghitungan PBB. Yang kemudian juga kita merevisi kembali bagaimana penetapan pajak-pajak penerangan jalan. Dalam hal ini selama ini kan kita menerapkan pajak itu rata-rata sama. Dengan kenaikan listrik tapi tidak disertai dengan kenaikan pajak jalan. Nah hal ini juga tentu akan menambah PAD kita. Yang ketiga adalah kita membangun infrastruktur yang kemudian akan memberikan efek kenaikan ekonomi yang ada di masyarakat. Dengan pembangunan infrastruktur yang terintegratif dan juga terstruktur, maka harga-harga tanah juga akan melambung yang akan mengakibatkan peningkatan. Iya, waktu menjawab sudah habis. Pak Jang, Anda boleh setuju, boleh tidak. Anda boleh berikan respon atau tanggapan atas jawaban Pak Mudian. Waktunya 1 menit dari sekarang. Ada yang saya setuju, tetapi harus dilengkapi lagi adalah bagaimana kita menempatkan kota ini menjadi tujuan wisata, menempatkan kota ini kondusif untuk investasi, karena investasi itu menimbulkan multiplier effect. Multiplier effect-nya adalah kesempatan kerja, multiplier effect-nya adalah pendapatan asli daerah, multiplier effect-nya adalah pengurangan pengangguran, multiplier effect-nya adalah kondusifnya kota kalau pengangguran berkurang. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, baik kita berikan tepuk tangan.
Selanjutnya Mbak Uli silakan. Untuk giliran berikutnya kita mundur dulu Mbak Dana. Ya, kesempatan untuk nomor urut 1 silahkan Anda bertanya dan nomor urut 2 kesempatan Anda untuk menjawab lalu boleh ditanggapi lagi oleh nomor urut 1. Pak Mudiat, kita mulai sekarang pertanyaan Anda 30 detik dari sekarang. Pembangunan kota seharusnya mengikuti konsep tata ruang dan RPJMD yang sudah ditetapkan dalam awal pemerintahan wali kota. Apakah Samarinda selama ini betul-betul sudah mengarah ke sana? Baik, pertanyaannya sudah selesai. Sebelum dijawab, boleh mengubah posisi saling berhadap-hadapan untuk saling menatap mata. Ya, dan untuk nomor urut 2, kesempatan Anda untuk menjawab 1 menit dari sekarang. Silahkan. Rencana tata ruang kota telah disahkan sesuai dengan Perda dan per 10 tahun direvisi. Seorang wali kota tidak akan lepas dari tata ruang kota yang telah ditentukan, karena itu bisa berdampak negatif, berdampak buruk di dalam hal konsep pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga terjadi tindakan hukum apabila kita memberikan perizinan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tata lahan, tata letak, tata tempat sesuai dengan tata ruang yang telah disahkan antara DPRD Kota Samarinda dan juga pemerintah Kota Samarinda, yang dalam pembangunannya pasti akan dikontrol oleh legislatif apabila konsep pembangunan kota itu tidak berpedoman kepada rencana tata ruang atau RT RW kota yang telah disahkan oleh DPRD kota. Terima kasih. Waktunya habis. Baik. Pak Mudiat, Anda memiliki kesempatan 1 menit untuk memberikan tanggapan atau sanggahan apabila Anda tidak setuju dengan jawaban tersebut. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Bahwa kenyataannya dalam pembangunan kota Samarinda muncul pembangunan Samarinda yang bersifat sporadis. Yang saya pikir tidak sesuai dengan tata ruang dan RPJM, seperti munculnya flyover, seperti dengan munculnya taman kota yang selama ini tidak pernah masuk dalam tata ruang dan RPJMD pemerintah kota Samarinda. Jadi menurut saya seperti itu. Masih ada waktu. Juga dalam pembangunan tata ruang kota Samarinda setahu saya yang diutamakan adalah pembangunan outer ring road, outer road dan ring road. Artinya pembangunan lingkar luar dan lingkar dalam yang ada di kota Samarinda. Sehingga pembangunan flyover tidak termasuk dalam RPJMD yang dimaksud menurut kami. Cukup jawabannya? Cukup. Baik, kita berikan aplaus. Iya, masih debat antar calon, silakan masih bertetap-tetapan. Berikutnya nomor urut 2 bertanya kepada nomor urut 1, waktu yang masih sama Bapak, 30 detik dari sekarang. Kita akan mengetahui bahwa Samarinda adalah kota yang sangat strategis letaknya, yang menjadi koneksitas bagi beberapa kota dan kabupaten di Kalimantan Timur. Yang pertama Kutai Kartanagara, Bontang, Kutai Timur, dan juga Kubar. Bagaimana saudara memanfaatkan potensi yang baik ini dalam melakukan konsep kerjasama antar daerah? Terima kasih. Iya, baik. Sudah cukup paham? Ya, waktu menjawab Anda 1 menit dari sekarang. Konsep yang kita lakukan adalah kita dengan menyiapkan sarana-sarana publik. Kita menyiapkan sarana-sarana yang mampu menunjang hal-hal tersebut sehingga orang-orang yang masuk ke kota Samarinda itu merasa nyaman dan aman. Nah, dalam hal ini kita harus menyiapkan fasilitas publik yang nyaman, mungkin seperti pasar yang nyaman, yang selama ini orang-orang dari luar Kutai Kartanagara berbelanja di Samarinda. Kita juga menciptakan ketertiban dan keamanan sehingga siapapun yang masuk ke dalam kota Samarinda merasa aman. Masih ada waktu?
Silakan. Kita juga mungkin menyediakan fasilitas-fasilitas publik seperti fasilitas-fasilitas wisata lah. Yang kemudian sekarang dalam kenyataannya Samarinda tidak memiliki. Iya, baik, kita berikan tepuk tangan. Pak Jaang, Anda boleh setuju dan Anda boleh memberikan tanggapan atau respon atas jawaban yang sudah diberikan Bapak Mudiat. Waktunya 1 menit dari sekarang. Seperti contoh, kalau Allah memberikan saya dan Pak Nusiwan untuk memimpin kota ini, diberikan amanah, maka kita bisa kerjasama dalam hal bagaimana pengolahan sampah. Pengolahan sampah yang kita letakkan di salah satu letak yang strategis, sehingga Kutai Kartanegara tidak perlu membangun tempat pembuangan akhir sampah, dan kita bekerjasama sehingga dari kerjasama sampah ini muncul energi, maka energi ini bisa dipakai oleh Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Termasuk dalam hal penyiapan air baku PDAM. Kita juga bisa lakukan bersama untuk kedepannya 20-30 tahun ke depan untuk pengolahan dan intake PDAM Kota Samarinda bisa kita letakkan sampai ke Sigihan, bisa kita letakkan sampai ke Kota Bangun, sehingga kita tidak akan ada rasa ketakutan lagi intrusi air laut untuk masuk ke Kota Samarinda, sehingga ini menjadi efek domino bagi kita. Daerah itu akan berkembang, akan memberikan pendapatan asli daerah kedua pihak antara Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Ini merupakan satu contoh. Iya, baik, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya Mbak Unis. Ya, ini adalah putaran terakhir dalam segmen ini. Kita berikan kesempatan untuk nomor urut 1 bertanya selama 30 detik. Nomor urut 2 menjawab selama 1 menit dan boleh disanggah selama 1 menit juga. Untuk Bapak kami persilahkan bertanya dalam 30 detik dari sekarang. Silahkan. Dalam beberapa spanduk atau pamflet yang dibuat Kanda, itu terdapat 9 program pro rakyat. Yang mana kita melihat itu terlalu memakan biaya yang sangat luar biasa. Yang selama ini juga Samarinda defisit. Seperti apa kita menyelesaikan permasalahan pendanaan tersebut? Cukup? Waktunya tepat? Baik, Pak Jaang, waktu Anda 1 menit untuk menjawab. Silahkan dari sekarang. Kalau kita berbicara untuk kepentingan masyarakat atau rakyat, kita jangan pikirkan biaya yang besar. Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik, kebutuhan dasar yang baik kepada warga kotanya, sehingga apa? Otonomi daerah, berpihaknya masyarakat atau kepemimpinan atau sistem keuangan yang ada di daerah betul-betul dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang, atau bukan hanya dikatakan bahwa otonomi daerah menjadikan raja-raja kecil yang akan disandang oleh seorang kepala daerah, wakil kepala daerah, atau anggota dewan yang terhormat. Besar pun biaya itu harus kita usahakan bersama untuk kepentingan masyarakat kita. Masih ada waktu. Cukup. Ingin ditambah lagi? Cukup. Cukup. Baik, kita sudahi waktunya. Dan untuk sanggahan atau tanggapan, Anda boleh setuju, boleh tidak. Pak Mudiat, silakan tanggapan Anda dalam 1 menit dari sekarang. Dalam kenyataannya bahwa Samarinda itu defisit. Berita di koran hampir 1 triliun. Yang kemudian dalam kenyataannya program misi dan misi 5 tahun yang lalu tidak selesai. Artinya banyak beban-beban biaya yang ternyata APBD kita tidak mampu menampungnya untuk program yang terlalu besar. Masih ada waktu. Sehingga mungkin program tersebut perlu dipilih skala prioritasnya. Mana yang menjadi skala prioritas, mana yang bukan. Ada lagi? Iya, seperti itu aja. Cukup lah. Cukup. Baik, kita berikan aplaus. Ya, hadirin sekalian, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di akhir segmen yang kelima. Namun Mbak Dana, kita masih ada segmen yang terakhir. Untuk itu, mari kita berikan semangat dan aplaus yang meriah untuk kedua calon wali kota.
Iya, untuk segmen yang terakhir yaitu segmen ke-6 kami minta podiumnya masing-masing diputar ke depan untuk menghadap pendukungnya masing-masing dan menghadap ke televisi. Baik, hadirin pemirsa TVRI dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, segmen yang ke-6 ini adalah segmen pamungkas. Inilah kesempatan masing-masing calon wali kota untuk menyampaikan closing statement atau kata penutup yang meyakinkan masyarakat Samarinda untuk memantapkan pilihannya. Baik, dan masing-masing calon kami berikan kesempatan memberikan closing statement dengan waktu 5 menit. Dan yang pertama untuk closing statementnya dipersilahkan calon nomor urut 1. Kata penutup dari Anda, Pak Mudiat, 5 menit dari sekarang. Silahkan. Samarinda saat ini bukanlah tidak tumbuh dan berkembang. Namun arahnya belum menuju kepada sebuah kota yang modern. Kota yang memenuhi standar pelayanan publik yang modern, efektif dan efisien, berbudaya, berwawasan lingkungan, layak huni, layak usaha, layak perempuan, layak anak, di mana dengan rata-rata sumber daya manusianya cukup tinggi. Pertanyaan mendasar, dari mana kita harus mulai membenahi kota Samarinda? Kita harus memulai pembangunan kota Samarinda. Yang pertama dan paling utama adalah dari pemimpinnya. Di mana kita harus memilih pemimpin yang tepat, pemimpin yang punya misi, serta tidak terikat oleh berbagai kelompok kepentingan yang ada serta masa lalu, sehingga memiliki kebebasan dalam menjalankan ide-idenya, bahwa wilayah Samarinda harus menemukan pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut. Terlihat sangat jelas dengan hadirnya pemimpin yang visioner dan memiliki komitmen yang kuat serta bebas dari berbagai kepentingan dapat mewujudkan daerah menjadi lebih baik. Seperti kita lihat Jokowi dulu yang menjabat sebagai wali kota Solo, Kang Emil yang sekarang di Bandung, kemudian ada Bu Risma yang ada di Surabaya. Oleh sebab itu kita harus melakukan perubahan untuk Samarinda menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir, bahwa kita sebagai warga kota Samarinda harus turut serta dan berpartisipasi dalam pemilu kada kali ini. Bahwa pemilu kada kali ini menentukan nasib 5 tahun ke depan kota Samarinda. Bahwa menentukan peletakan dasar-dasar pembangunan yang ada di kota Samarinda. Bahwa kota Samarinda harus mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya yang ada di kota Samarinda. Bahwa terjadi perubahan sistem kepemimpinan yang mulai berkembang dan pesat yang terjadi di Indonesia dengan adanya pemimpin-pemimpin yang tadi saya sebut. Bahwa telah terjadi perubahan-perubahan pola pikir kepemimpinan yang selama ini kita melihat bahwa pemimpin itu cenderung untuk dilayani, bukan melayani. Bahwa kita menginginkan pemimpin itu sadar bahwa mereka selama ini menikmati fasilitas itu semua dari masyarakat dan kemudian menggunakan fasilitas tersebut untuk mengayomi masyarakat. Yang terakhir,
mungkin kami turut berduka cita tadi atas meninggalnya anak kecil yang bernama Aprilia Wulandari dalam sebuah insiden yang terjadi untuk kesekian kalinya di Kota Samarinda yang kita harapkan tidak terulang kembali. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dalam debat kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, tunggu, tahan dulu. Ya, untuk pendukungnya silakan memberikan yel-yel dan semangat pamungkas untuk pasangan. Cukup, baik cukup. Terima kasih Bapak-Bapak. Berikutnya saya persilahkan, baik terima kasih. Berikutnya adalah kesempatan untuk calon nomor urut 2 untuk menyampaikan kata penutup Anda atau closing statement Anda. Waktunya sama, 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang hadir di ruangan ini dan seluruh warga Kota Samarinda yang menyaksikan siaran televisi Republik Indonesia secara langsung. Saya Haji Sari